Selamat pagi untuk kita semua. Shalom di tahun yang baru. Kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh memasuki tahun yang baru dan kita boleh mendapati hari Minggu yang pertama di tahun yang baru. Pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ajak kita untuk kita boleh menghormati Tuhan yang telah beranugerah di dalam kehidupan kita, memimpin kita sampai dengan saat ini, dan selalu menyertai kita. Kita naikkan bersama pujian dari Nafiri Rohani 119, ayat 1, 2, dan ayatnya yang ketiga. Dengan sikap hormat bagi Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Pentabisan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah pada pagi ini. Ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita adalah demi nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan.
Dan Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan semuanya baru." Dan Dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dan Dia berkata kepadaku, "Sudah jadi. Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, Aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan Aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku." Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyambut anugerah hidup baru di tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan menaikkan ucapan syukur kita dari Nafiri Rohani 203 ayat 1 dan ayat berikut. Kita nyatakan terima kasih karena Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya baru bagi kita. Terima kasih, oh Tuhanku, bagi perlindungan-Mu, bagi berkat yang berlimpah. Terima kasih, oh Tuhanku, bagi perlindungan-Mu, bagi berkat yang berlimpah selama tahun yang lalu. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap, meski dunia bergoncang, kasih-Mu tinggal tetap. Terima kasih bagi berkat dan bagi pertolongan. Terima kasih bagi susah dan bagi pencobaan. Terima kasih bagi awan dan bagi matahari. Terima kasih bagi bunga, bagi tajamnya duri. Terima kasih, oh Tuhanku, bagi semua yang diberi oleh rahmat dan kasih-Mu yang selalu dipuji. Dalam tahun baru ini kami semua berdoa, kiranya Tuhan lindungi. Terima kasih selamanya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Mohon kesediaan Bu Eva bisa membacakan untuk kita. Mazmur pasal 23 ada di layar, Bu. Terima kasih. Ya, di unmute dulu, Bu. Ya. Mazmur 23 sampai ayat yang keberapa, Bu? Sampai ayat 6, satu pasal, Ibu ya. Terima kasih. Ya. Ya, judul perikopnya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. The Lord is my shepherd.
Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Eva. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Tuhan memelihara kita dengan begitu sempurna, dengan begitu indahnya, dan kita yakini di tahun yang baru ini, Mazmur 23 adalah janji pemeliharaan Tuhan bagi kita. Mari kita mengucap syukur dan hati kita naikkan untuk senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 132 ayat 1 dan ayat yang berikut. Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya, dan kita akan mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus seperti gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus, selamatkan dombanya. Tuhan Yesus, selamatkan dombanya. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam tahun yang baru. Tuhan Yesus, kasih-Mu takkan lalu. Tuhan Yesus, kasih-Mu takkan lalu. Pelayanan firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Ya, shalom semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Jelas, Pak. Oke, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh berada di minggu yang pertama di tahun 2022. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih sayang-Mu, oleh karena berkat-Mu yang berlimpah bagi setiap kami. Kami menghampiri Engkau dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema, firman yang menyegarkan, firman yang berbicara dan menjawab
semua kebutuhan-kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membahas dari Mazmur tadi. Mazmur pasal 23 ya. Ya, ini saya pakai terjemahan dari Modern Bible. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Mazmur yang kita baca, di situ Daud mengatakan Tuhan ya, atau dalam bahasa aslinya, di situ dipakai kata Yahweh. Ya, jadi dia merujuk kepada Tuhan yang spesifik. Ya, Tuhan yang bernama Yahweh. Ya, Tuhan yang sudah memperkenalkan identitas pribadinya itu kepada manusia, itulah kepada Musa ya, waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, kemudian nanti mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ya, waktu itu Musa dia merasa itu takut, ya, dia merasa khawatir, dia merasa gentar. Ya, ini bagaimana ini kalau saudara-saudara sebangsaku, orang-orang Israel bertanya, siapa nama Tuhan yang mengutus? Ya, aku harus menyebutnya apa? Lalu kemudian Tuhan di dalam, kita lihat ya, Keluaran pasal yang ke-15, ya, di situ Anda bisa memperhatikan, bukan 15, tapi Keluaran pasal yang ke-3. Ya, Keluaran pasal yang ke-3. Nah, kita perhatikan di sini, yaitu beberapa kali Tuhan itu mengatakan kepadanya, sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun. Ya. Nah, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 di situ, ya, Musa berkata kepada Tuhan, kepada Elohim, ya, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka? Nah, saudara, ini satu pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena di Mesir itu ada banyak ilah-ilah. Ya, ada ribuan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir, dan juga yang sedikit banyak sudah mempengaruhi pemikiran dan juga pola ibadah orang-orang Israel. Jadi Musa mengajukan pertanyaan ini kepada Tuhan. Kalau mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya, apakah yang harus kukatakan kepada mereka? Ayat 14 di situ, ya, Tuhan dia memperkenalkan atau menjelaskan eksistensi dirinya. Bahwa dia adalah yang ada. Hayah itu artinya yang ada. Ya, yang ada. Berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi di dalam Keluaran 3:14 di situ, Tuhan dia memperkenalkan eksistensi dirinya. Eksistensi namanya. Bahwa dia adalah yang maha ada. Ya, dia sudah ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dia ada di masa depan. Ya, seperti berulang kali saya jelaskan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, ya, materi juga oleh ruang. Ya, itu tiga hal yang sangat membatasi kita. Ya, kita dibatasi oleh masa lalu, kita nggak bisa lompat ke masa lalu. Ya, kita hanya bisa hidup di masa kini, kita tidak bisa tiba-tiba melompat ke masa depan. Lalu kemudian kita juga memiliki batasan-batasan. Itu salah satu adalah kita bisa mati. Ya. Nah, tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan itu eksis dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Dia tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Dia ada di atas waktu, dialah yang menciptakan waktu, dia mengendalikan segala sesuatu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, seharusnya diterjemahkan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, itulah Tuhan kita. Jadi itu juga berbicara tentang bahwa dia adalah sosok yang layak untuk kita percayai. Ya, bahwa apa yang dia katakan saat ini atau sebelumnya itu yang akan terjadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, itu juga berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu adalah sosok Tuhan yang setia. Ya, dia setia memelihara janjinya. Ya, dia tidak pernah mengatakan A lalu kemudian dia melakukan B. Ya, nah jadi itu Exodus 3:14 atau Keluaran 3:14. Di situ Tuhan dia menjelaskan eksistensi dari namanya. Lalu kemudian ayat 15 dia memperkenalkan namanya itu kepada Musa. Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Ya, jadi Yahweh itulah namanya untuk selama-lamanya. Dan semua generasi turun-temurun seharusnya mengenal nama itu, Yahweh. Ya, inilah sosok di perjanjian lama, ya, di mana Tuhan, ya, itu pertama kali dia memperkenalkan nama dirinya. Ya, itu mengapa? Karena manusia kan dia tidak mungkin dia bisa mengetahui nama Sang Pencipta. Ya, dia hanya coba mereka-reka, dia coba hanya membayangkan. Ya, orang Batak itu menyebutnya Debata Mula Jadi Nabulun. Ya, itu tapi siapa dia? Mereka tidak kenal. Ya, itu adalah cara manusia untuk coba memahami tentang Tuhan atau memberikan label, memberikan nama. Ya, di dalam seluruh agama yang lain juga itu sama seperti itu. Ya, tidak pernah ada sosok ilahnya atau dewanya itu pernah memperkenalkan nama dirinya itu kepada umatnya. Itu semua adalah man-made, ya, itu adalah bikinan manusia. Ya, tetapi Yahweh itu adalah nama yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ya, kita bisa melihat juga di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke 8. Ya, di sini dikatakan, akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itulah nama Tuhan di perjanjian lama, yang kemudian nanti kalau kita melihat di dalam Matius, kita bertemu dengan malaikat Gabriel yang berkata kepada Yusuf, engkau harus menamai anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu dari dua kata, Yahweh Shua, Yahweh penyelamat, Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan umatnya. Ya, nah jadi kita kembali ke tadi, Mazmur pasal yang ke-23 tadi. Ya, di situ pemazmur atau Daud dia mengatakan Yahweh adalah gembalaku, artinya dia merujuk kepada sosok Tuhan yang spesifik. Ya, nama Tuhan nama yang Tuhan sendiri berikan kepada umatnya. Ya, Yahweh adalah gembala. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya ini satu hubungan yang sangat dekat sekali, ya, antara gembala. Berarti kalau Yahweh adalah gembalaku, berarti di situ Daud dia menempatkan dirinya sebagai domba. Ya, dan di
itu di Timur Tengah biasanya domba itu dipelihara lebih banyak untuk diambil bulunya, ya, diambil bulunya, ya, sehingga kemudian itu hidup mereka itu bisa agak panjang. Lalu kemudian itu gembala biasa memberikan nama kepada domba-domba, ya. Jadi itu gembala itu memberikan nama kepada domba-domba, lalu kemudian memanggil domba-domba itu menurut namanya, ya. Kita bisa melihat itu di dalam eh, Yohanes pasal yang ke-10, ya. Di situ ada satu gambaran yang bagus, pengajaran dari Yesus. Ya, dia mengatakan begini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi memanjat melalui jalan lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba itu. Baginya penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, ia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing dan menuntunnya keluar. Ya, jadi ini kebiasaan di tanah Israel pada waktu itu. Ya, domba-domba dikasih nama, lalu gembala memanggil domba menurut namanya. Ya, jadi ada hubungan yang dekat di situ. Ya, ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan mengikuti orang asing, malah lari daripadanya karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Ya, jadi domba-domba mengenal suara gembala. Ya. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari yang dia katakan itu. Maka Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Tetapi semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Ya, itulah Tuhan kita. Ya, dia memberikan, itu dia tahu nama-nama kita, dan dia sudah datang untuk apa? Untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap kita. Ya, ini janji Tuhan. Ya, itulah sebabnya ayat 11, di situ Tuhan Yesus dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Akulah gembala yang baik. Jadi kalau kita kembali ke itu Mazmur pasal 23 tadi di situ, ya, Daud dia mengatakan Yahweh adalah gembala. Dan waktu dia mengatakan aku tidak berkekurangan, itu mengindikasikan ya bahwa Yahweh itu adalah gembala yang baik. Ya, bukan hanya sekadar baik, tetapi sangat baik. Ya, gembala yang super baik. Ya, gembala yang maha baik. Ya, itulah Tuhan kita. Ya, dan di sini kata tidak akan berkekurangan. Kalau Anda memperhatikan di situ dalam bahasa aslinya, itu dipakai kata lo. Ya, lo itu sebuah itu kata tidak yang apa namanya yang memiliki emphasize, yang memiliki penekanan yang sangat kuat. Ya, bisa diterjemahkan sekali-kali tidak atau sama sekali tidak. Ya, itu karena ada kata lain untuk tidak itu yang lebih lunak, itu misalnya jangan. Ya, misalnya kalau misalnya kita memberikan itu nasihat kepada seseorang, ya, misalnya apa? Misalnya jangan makan es, ya mungkin itu tidak terlalu kuat kali ya. Ya itu jangan makan es. Ya, tapi kalau kita mengatakan
kamu sekali-kali tidak boleh makan es, atau kamu sekali-kali tidak boleh minum sianida misalnya. Ya, itu karena akan membunuhmu. Nah, di situ dipakai kata lo. Ya, jadi ada dua penggunaan yang berbeda, kata lo dan al. Al itu lebih lunak, lo itu tidak. Tidak sama sekali tidak. Ya, itulah sebabnya hukum Taurat ya, 10 hukum itu semua kata yang dipakai di situ adalah kata ini ya, kata lo ini. Ya, engkau sekali-kali tidak boleh berzina, engkau sekali-kali tidak boleh mencuri. Ya, engkau sekali-kali tidak boleh bersaksi dusta. Ya, itu semua dipakai kata lu ya. Jadi ini sesuatu yang apa itu yang sangat kuat. Nah, jadi ketika itu Daud dia mengatakan Yahweh adalah gembalaku, kemudian dia mengatakan aku takkan berkekurangan, artinya apa? Aku sekali-kali tidak akan pernah berkekurangan. Itulah sebagai dampak kalau Yahweh itu menjadi gembala kita. Ya, Tuhan itu menjadi gembala kita. Ya, lalu kemudian kita bisa melihat di ayat-ayat berikutnya, tidak berkekurangan dalam hal apa? Ayat yang kedua itu berbicara tentang kelimpahan secara itu material. Ya, jadi itu makanan, minuman, itu pakaian, ya kalau dalam konteks kita. Ya, tapi dalam konteks domba itu adalah apa? Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dua hal yang sangat dibutuhkan oleh domba. Supaya mereka bisa hidup dengan baik. Tapi juga dua hal yang tidak mudah untuk wilayah Timur Tengah yang banyak daerah batu-batu karang. Ya, kemudian juga itu banyak padang-padang pasir, ya padang-padang gurun. Ya, sehingga kehidupan dari domba-domba itu sangat bergantung dari sang gembala. Dari tuntunan sang gembala. Jadi domba itu kan itu sama seperti kambing itu kan, kerjanya makan aja, makan aja. Ya, di wilayah Gunung Kidul itu saudara, ya kalau sudah musim kemarau itu banyak kambing yang mati. Ya, kambing-kambing peternak-peternak itu tradisional, itu peternak lokal itu. Kenapa itu mati? Karena itu makannya udah salah-salah. Ya, karena hijauannya susah. Dan mereka juga tidak punya uang untuk membeli pakan kering. Udah kalau kambing domba itu udah mulai dikasih makan salah-salah itu nggak lama dia akan sakit, nggak lama dia mati. Saya baru ketemu kira-kira 2 bulan lalu ya dengan seorang pendeta GKN, ya itu namanya pendeta Kendarto. Dia cerita, Pak, ini musim kemarau kemarin itu saya dikasih 2 kambing mati katanya. Yang satu itu baru mati, saya lihat wah itu masih hangat. Saya dikasih ya karena orang Muslim kan tidak boleh makan ini kan. Ya, jadi dia harus itu potong dulu berdasarkan syariah. Jadi ini Pak Pendeta dia lihat, wah ini masih hangat nih. Itu saya bilang, kenapa mati? Ya makanya udah salah-salah Pak, karena susah pakan katanya. Udah saya lihat ini baru mati, ya udah saya sate aja dia bilang, saya makan aja. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, itulah janji dari atau berkat yang diterima oleh si pemazmur oleh karena Tuhan adalah gembalanya, yaitu berkat makanan, berkat minuman. Ya, Tuhan Yesus dia mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan atau minum. Ya, janganlah kamu khawatir tentang akan apa yang itu kau pakai. Ya, itu. Lalu kemudian dia mengatakan, pandanglah burung-burung di udara, yaitu di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, kamu jauh melebihi semua burung-burung itu. Ya, nah jadi ini berkat yang Tuhan janjikan juga untuk kita. Ya, selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, jangan takut dengan itu pemenuhan kebutuhan material.
Apakah itu makanan, minuman, ya, apakah itu rumah untuk tempat tinggal, ya, apakah itu biaya untuk itu pendidikan anak-anak kita. Jangan khawatir, ya, jadikan Tuhan selama tahun 2022 ini, kita jadikan dia, kita lihat dia sebagai gembala kita yang menyediakan semua kebutuhan. Ya, dan bukan hanya itu, dia juga memberkati kita dengan apa? Ya, berkat jiwani, ya, kesehatan mental. Ya, saya kira itu penting sekali ya, karena ini pada masa pandemi ini apalagi banyak orang yang sakit mental, banyak orang yang sakit jiwanya, ya, banyak orang yang tertekan jiwanya. Ya, tetapi Tuhan, ya, itu menjamin kita, ya, dia menjaga kita, dia akan menyegarkan jiwa kita, ya, sehingga kita tidak perlu mengalami depresi, ya, sampai sulit tidur, ya, sampai selalu hidup dalam ketakutan, ya, itu gambaran orang yang belum sepenuhnya menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, ya. Selalu hidup dalam ketakutan, ya, itu apa itu takut itu? Ya, takut itu adalah ketika kita memproyeksikan hal buruk akan terjadi atas hidup kita di masa yang akan datang. Ya, takut itu adalah ketika kita memproyeksikan hal buruk akan terjadi pada hidup kita, keluarga kita, mungkin anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya, itu lawannya apa? Lawannya adalah iman. Ya, iman itu adalah karena janji Tuhan, karena firman Tuhan, karena Tuhan yang mengatakan, maka saya memproyeksikan hidup saya akan baik-baik saja di masa yang akan datang. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dia tahu persis, dia yakin bahwa Tuhan sudah ada di masa, ya, Tuhan sudah ada, Tuhan ada di sepanjang tahun 2022 ini. Kita jangan takut terhadap apapun. Amin. Ya, kita yakin akan kebaikannya. Ya, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Ya, sehingga kita tidak perlu itu minum apa namanya? Pil-pil ya, atau obat-obat penenang ya, obat-obat tidur. Itu mengapa? Karena hati kita penuh dengan sukacita. Karena kita terkonek dengan Tuhan. Janji yang ketiga, ya, 4 dan 5 itu berbicara tentang janji perlindungan. Ya, bahwa Tuhan akan melindungi si pemazmur. Bahwa Tuhan akan menjaga dia dari segala bahaya. Ya, bahwa Tuhan akan memelihara dia, ya, di hadapan lawan-lawannya. Ayat 4 dan 5, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, dalam hidup kita ini saudara akan selalu, ya, itu ada bahaya-bahaya. Ya, ada musuh-musuh, ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ya, orang-orang yang mungkin ya satu waktu, ya bahkan mungkin teman kita sendiri menusuk kita dari belakang, menghina kita atau memfitnah kita. Wah, itu ngeri ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan katanya. Ya, itu ketika misalnya karir Ibu Eva dan Pak Opolos makin naik, atau Mbak Olive, ya, itu makin naik misalnya karirnya, ya, di tengah-tengah pekerjaan, atau misalnya itu Pak Gabriel, ya, itu dicalonkan jadi rektor misalnya. Wah, itu pasti akan ada orang-orang nggak senang, ya, orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, ya, siapapun, ya, itu makin tinggi jabatan, ya, makin tinggi posisi, ya, itu makin banyak, eh, ya, harta benda yang kita miliki itu makin, itu orang-orang yang nggak senang tuh pasti ada. Saya pernah mengalaminya. Ya, bahkan teman sendiri yang kita tolong, kita bantu tanpa pamrih.
udah ditolak di mana-mana. Oh, waktu itu apa namanya? Itu KKN itu ya. Kami KKN 1 tahun. Dia ditolak di 2 wilayah. Sampai kemudian staf di Batu bilang, wah ini udah nggak bisa lagi nih, ini nggak tahu nih. Jadi dia udah khawatir, wah ini saya bakalan dipecat ini di DO dari I3. Lalu dia tulis surat sama saya. Itu kok tolong saya dong ini. Ya, saya berjuang, ya kan, bantu dia masuk di wilayah di mana saya waktu itu di Sulawesi Utara, di Manado. Tapi belakangan dia tusuk lagi saya dari belakang. Padahal hubungan begitu baik. Ya kadang-kadang kita nggak mengerti. Ya. Nah, tapi akhirnya saya paham ada seorang. Ya waktu itu kita masih muda, kita nggak ngerti kan. Itu pimpinan saya di sana dia bilang, dia itu sebetulnya cuma iri hati sama kamu. Loh, kok bisa? Saya bilang. Kamu itu diundang KKR ke sana kemari, di gereja sini, gereja situ. Ini ini sementara dia cuma melayani apa namanya? Di ya untuk pelayanan-pelayanan yang ada di organisasi kita saja. Nah, sehingga uang saya lebih banyak gitu kan. Karena diundang sana sini. Nah, jadi hati-hati saudara ya, itu ketika Anda naik jadi the rising star itu belajar untuk tetap rendah hati saja. Ya, itu tetap itu kenapa? Karena itu pasti ada orang-orang nggak senang dengan kita. Ya, orang-orang ingin menjatuhkan kita. Ya. Nah, tetapi inilah janji dari Tuhan ya kepada si pemazmur dan ini yang dia katakan. Ya, engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawan. Ya, itu artinya apa? Ya, di sini Tuhan itu berbicara kepada pemazmur, dia bilang, kau tidak perlu khawatir di hadapan lawan-lawan, ya itu kamu tenang saja, aku yang berperang untukmu. Aku akan menjagamu. Ya, engkau memiliki begitu banyak keterbatasan-keterbatasan untuk melindungi dirimu, ya kan? Kita kan begitu kan? Seringkali kita nggak tahu kan apa-apa yang sudah dirancangkan, direncanakan oleh orang-orang yang memusuhi kita, yang mungkin itu adalah kita anggap sebagai teman kita sendiri, bahkan teman baik kita sendiri. Ya, nah tetapi Yesus juga mengatakan apa ya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi itu tidak perlu. Ya, Tuhan akan mengurus orang itu. Ya, jangan pernah berpikir untuk menjahati orang lain. Ya, jangan pernah berpikir untuk menjatuhkan orang lain. Ya, kita harus tetap melihat diri kita ini, kita punya misi menjadi berkat bagi siapapun. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Berkatilah, jangan mengutuk ya. Jangan mengutuk, kau harus memberkati. Bahkan engkau harus memberkati musuh-musuhmu sendiri. Ya, itu berkati mereka. Ya, supaya engkau menjadi sama seperti anak-anak Bapamu yang di surga. Karena Tuhan kita juga bermurah hati kepada orang-orang yang berdosa. Ya, nah jadi tetap itu kita pelihara ya, itu punya hati yang baik. Ya, hati yang lemah lembut. Ya, kita tidak perlu marah. Ini ada satu Mazmur bagus ya, saya selalu ingat itu. Di dalam, saya lupa Mazmur berapa, 37 atau berapa itu, di situ katakan, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Ya, jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka akan segera lisut seperti rumput. Ya, kita nggak perlu marah. Kita nggak perlu iri hati kepada orang-orang jahat. Siapapun dia. Ya, karena Tuhan akan mengurus dia. Ya, itu firman Tuhan mengatakan apa? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya, nah jadi sepanjang tahun 2022 ini, mari ya kita memelihara hati yang baik. Ya, hati yang baik, ya, hati yang tetap memberkati bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan sekalipun. Nah, bagian terakhir ayat yang ke-6,
Ya, inilah berkat yang terindah, ya, itu penyediaan yang terindah yang bisa dirasakan oleh si pemazmur, ya, karena menjadikan Yahweh itu sebagai gembalanya. Dia mengatakan sesungguhnya, ya, ini juga adalah sebuah emphasize, ya, sebuah penekanan, ya, kata yang mengandung penekanan. Sesungguhnya, surely, ya, bahwa itu pasti akan terjadi, ya, itu maksudnya. Ya, itu tidak mungkin itu tidak akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kalau Yahweh menjadi gembalaku, maka kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, orang di dalam Tuhan itu pasti akan ngalamin yang begini nih, saudara. Bukan Anda itu sibuk tiap hari memikirkan gimana ya, aku supaya bisa jadi kaya ya. Gimana supaya aku bisa diberkati ya. Kalau kebenaran-kebenaran di atas ini, kalau Tuhan sudah menjadi gembala kita, hidup hidup kita benar, kita tidak menyimpan dendam kepada siapapun, ya, kita tetap melepaskan pengampunan kepada siapapun. Ya, Tuhan kalau Dia sudah menjadi gembala kita, maka berkat itu akan mengikuti kita seumur hidup. Ya, itulah sebabnya, itulah jadi salah satu alasan mengapa itu Salomo, ya, itu dia mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi bekerja untuk mendapatkan sepotong roti. Ya, ini itu sementara Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Ya, ingat saudara, berkat itu dari Tuhan. Ya, jadi itu andalkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dia akan memberkati kita. Ya, tapi harus hidup benar juga, ya. Ya, karena Tuhan itu dia mencintai kebenaran dan keadilan. Ya, kalau dalam hidup kita tidak biasa melakukan yang benar, yang adil, ya, maka itu akan menghalangi berkat dari Tuhan untuk kita. Dan berkat terbesar itu adalah dia mengatakan, aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Tertanam di bait suci. Tertanam dalam relasi dengan Tuhan. Ya, ini bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ya, mari 2022 ini kita tingkatkan, ya. Itu relasi kita dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Ya, itu menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat kita. Ya, itu terus terkonek dengan Dia. Kiranya Tuhan menjadi gembala kita di sepanjang tahun 2022. Maka kita akan mengalami itu. Aku sekali-kali tidak akan berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang mendengar firman pada pagi ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sambil kita menyiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari hamba-Mu Daud, seorang yang Tuhan urapi untuk memimpin bangsa Israel, dan juga seorang yang mengubah begitu banyak mazmur yang mengisahkan hubungannya dengan Tuhan, dan yang menginspirasi kami, mengingatkan kami betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan, memelihara hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini. Terima kasih buat pengajaran firman yang boleh kami dengar. Dari pengalamannya bersama dengan Engkau, kami juga ingin menjadikan Engkau sebagai gembala kami sampai selama-lamanya. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk
berjalan di depan kami sebagai gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya. Berjalanlah Tuhan di depan kami, memimpin dan mengarahkan kehidupan kami sehingga tahun 2022 menjadi tahun yang penuh dengan rahmat. Tahun yang penuh dengan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan untuk keselamatan kami. Berkati kami semua Tuhan pada pagi ini. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami dengan darah Yesus, membasuh semua dosa-dosa kami sehingga kami layak menghampirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-murid. Dan Yesus mengambil roti, kemudian Dia memecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti ini di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Dan sambil kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Maka sekarang makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Dan setelah makan roti, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah ini, dan perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengingat darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan syukur. Mari kita berdoa, dan kita juga sambil menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur boleh menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah diberikan, diserahkan bagi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang kemana kami akan pergi setelah kami meninggalkan dunia ini. Kami tahu bahwa kami akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan-Nya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Pakailah kami Tuhan, supaya di sepanjang tahun 2022 kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui di jalan kami. Kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami.
Kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami dalam masa tua, berikan kesehatan senantiasa, damai sejahtera dan sukacita. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, pekerjaan semua jemaat, berkatilah berlimpah-limpah, supaya di tahun 2022 ini Tuhan, boleh menjadi tahun terobosan. Yang masih mencari-cari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan terbaik pada tahun ini. Yang sedang bergumul dengan studi, semua anak-anak kami serahkan kepada mereka. Itu kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar studi mereka boleh berhasil. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan, berkati gerejamu di seluruh dunia, agar tetap menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap dan berdosa. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami, sehingga boleh memimpin negara yang besar ini dengan penuh kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 308 ayat 1 dan ayat berikut. Sebagai satu komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hidup sebaik-baiknya di hadapan Tuhan di dalam tahun yang baru ini, tahun anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tahun pemeliharaan, tahun kasih sayang, tahun hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, kehidupan dan waktumu singkat. Apa yang tersisa dalam hidupmu, karya kasih
hatimu yang tinggal tetap. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Janganlah sia-siakan waktumu, tolong yang jatuh, hibur yang sedih. Berilah cahayamu bagai sinar pagi, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Tiada yang kekal, tiada yang kekal, yang indah pun akan lenyap semua. Karya nyata demi kasihkan Yesus, tunjukkan Yesus yang beri sentosa. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah minggu, di minggu yang pertama di tahun 2022, yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu, kiranya menjadi kesukaan di dalam hati-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau melihat kami anak-anak-Mu, kami ciptaan-Mu ini mengasihi-Mu. Dari dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami mau mengatakan kami mengasihi Tuhan, dan kami mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kami, yang memimpin kami di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami sangat bersuka cita. Dan sekarang ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik Sabasna, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Ibu. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru semuanya, Tuhan berkati. Amin. Tuhan. Shalom.